Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Episode pertama kita telah mengenalkan siapakah Ibnu Sina, mengapa kita pilih tema As-Siyasah dari salah satu karya luar biasa beliau. Nah, begitu juga Ibnu Sina mengajarkan agar berpolitik ini tidak cukup dengan hati, tapi juga harus dengan rasio. Jadi politik rasional, bukan emosional. Sehingga apa? Sehingga kita berpolitik makin dekat dengan Sang Maha Desainer, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada episode kali ini ya, Ibnu Sina akan menjelaskan latar belakang berpolitik. Kenapa harus berpolitik? Nah, di sini kita masuk term ya ketiga. Saya baca, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari setiap kata yang ditulis oleh Ibnu Sina rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumih fid dharain. Amin, amin. Sebelum kita baca, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syaikhur Rais Ibnu Sina rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ila an qala at-tafadulu bainal basyari. Bab ini menjelaskan tentang adanya sisi saling merasa unggul antara umat manusia. Per manusia, per individu, atau ada sisi kelebihan yang ia akui, yang ia banggakan. Nah, contoh ya, summa manna alaihim bi ra'fatihi mannan musta'nifan bi an ja'alahum fi uqulihim wa ara'ihim mutafadilina kama ja'alahum fi amlakihim wa manazilihim wa rutabihim mutafawitina. Kemudian Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya Bani Adam ini melalui belas kasihnya sebuah karunia yang luar biasa. Apa itu? Karena dari kualitas akal Allah sudah ciptakan berbeda-beda ya. Sebagaimana Allah ciptakan perbedaan harta bendawi mereka, rumah tinggal mereka, pangkat jabatan mereka. Itu sengaja Allah desain ya, Bani Adam ini berbeda-beda, saling merasa unggul dan sebagainya. Itu kenapa? 5 fistiwa'i ahwalihim wa taqarubi aqdarihim minal fasadi ad-da'i ila fanaihim. Kenapa Allah bedakan? Karena kalau takdir mereka disamakan oleh Allah, kondisi mereka sama semuanya, itu justru akan menimbulkan kerusakan. Kerusakan inilah yang menyebabkan kepunahan mereka. Kepunahan mereka. Kok bisa? Kalau sama malah justru umat manusia ini punah gitu. Kenapa? 5 yulki bainahum minat tanafusi wat tahasudi. Karena ketika semua itu sama satu level ya, akan timbul rasa persaingan, rasa dengki, rasa saling menjatuhkan. Akhirnya apa? Wa yuthiru minat tabaghi wat tadhalum. Rasa benci, rasa saling bersaing tanpa sehat ini akan menyebabkan saling mendolimi, saling menjatuhkan, saling membelakangi, ya, saling sikut menyikut gitu. Contohnya begini, faqad alima dzawul uquli anan nasa law kanu jami'an mulukan latafanau an akharihim walau kanu kulluhum suqatan lahalaku ayanan bi usarihim kama annahum lawistawu fil ghina lama mahana ahadun li ahadin wala rafada hamimun hamima ya walawistawu fil faqri lamatu dharron
wa halaku bu'san. Contoh, orang yang punya akal sehat pasti akan sadar, andaikan nih kita semua hamba-hamba Allah, keturunan Nabi Adam ini semuanya jadi raja. Semuanya jadi raja, bayangin. Kang Asep jadi raja. Kang Haji Gofur nggak hanya jadi dewan, jadi raja. Kang Didi, semuanya raja. Semua raja ini pasti akan saling apa? Menjatuhkan. Menjatuhkan, akan saling memusnahkan. Terjadi perang kemana-mana. Akhirnya apa? Berakhir dengan kepunahan semuanya, rusak semuanya, hancur semuanya. Begitu juga kalau semuanya ini ya ahli ekonomi semua. Ya siapa yang mau beli, Pak? Semuanya hancur otomatis ya. Kalau semuanya ini kaya raya semua, siapa yang mau jadi pegawainya? Siapa yang mau bekerja kalau semuanya kaya raya? Nggak ada anak buah tuh, nggak ada tukang dan sebagainya, nggak ada. Jelas nggak? Jelas, Gus. Sebagaimana juga kalau semuanya fakir kita, siapa yang mau ngasih duit? Kita pasti akan hancur, akan mati kelaparan. Ya, nah itu akhirnya mengapa Allah ciptakan kita berbeda-beda. Ada yang fakir, ada yang kaya, ada yang presiden, ada yang rakyat, ada yang jelata, ada yang jelita gitu ya. Nah, itu apa namanya? Contoh yang pertama ya. Ilustrasi pertama begitu. Yang kedua nih, perpanjangan tadi ya. Falamma kana tahasudu min atba'ihim wattabahi min susihim ya. Wa fi asli jauharihim kana ikhtilafu aqdarihim wa tafawutu ahwalihim sababu baqaihim wa illatan liqinaatihim. Nah, karena sifat dasar manusia itu memang mendengki ya. Terus juga watak siasat kita sebagai manusia itu suka pamer ya. Pondasinya memang ingin paling wow aja gitu ya. Berarti sebaliknya, perbedaan takdir mereka ya, kondisi mereka beragam, bermacam-macam, itulah sebab mereka masih bertahan sampai sekarang. Nah, itulah kenapa mereka bisa justru dipaksa untuk menerima takdirnya. Fadhul mali, contoh, fadhul malil hufali minal akli al-utali minal adabil mudriki hadzahu minad dunya bi ahwanis sa'yin. Contoh nih kata Ibnu Sina, kenapa mereka masing-masing dengan takdirnya sendiri-sendiri puas gitu, puas menerima. Contoh, ada orang kaya, goblok ya, nggak punya adab ya. Tapi dia ringan banget tuh dapat dunia, ya. Padahal goblok, nggak punya adab, ya. Tapi sekali usaha kaya raya, miliarder dia. Nah, orang seperti ini idza ta'ammala halal akilil mahrumi wa ikdaril huwali al-kullabi dhanna bal ayqana annal mal alladhi wajadahu mughayyirun minal aqlil ladzi adimahu. Ya. Orang miliarder seperti ini dengan yakin, dengan bangga ya, ketika lihat temennya yang udah S3, yang profesor, yang cerdas, tapi miskin, ya kan? Tapi miskin, dia bangga. Oh, saya punya harta, lebih keren, ya, lebih puas, lebih bahagia. Ya. Orang yang punya tata krama, orang punya tata krama, tapi miskin, ngelihat si kaya raya ya, yang minus akhlak, yang bodoh,
itu pasti tidak ragu lagi. Walaupun miskin-miskin begini, saya masih punya etika. Walaupun saya minus, ya, saya masih dihormati daripada si miliarder gila itu. Ya, itu kan berarti walaupun dia nggak kaya raya kayak yang tadi, tapi dia punya attitude, punya akhlak yang dibanggakan oleh dia. Ya kan? Nah, yang ketiga lagi contoh, wadhus sinaati allati ta'udu alaihi bima yamsiku ramkuhu la yaghbitu dhas sultanil arid wala dzal malikil madid. Ya, begitu juga orang yang terampil, yang punya kepakaran tertentu, punya profesi tertentu, dia nggak bakal iri sama penguasa yang lalim. Dia nggak bakal iri dengan orang-orang yang memiliki harta berkepanjangan. Nggak bakal iri. Nah, situasi-situasi tadi, ya, wa kullu dzalika min dalailil hikmah wa syawahidi lutfit tadbir wa amaratir rahmati wa ra'fati. Masing-masing tadi itulah, ya, bukti adanya kebijaksanaan dalam setiap misteri takdir. Bukti begitu lembutnya Allah mengatur masing-masing Bani Adam, umat manusia ini dengan sangat jeli. Itu juga tanda kasih sayang Allah, ya, yang memberi dan memilah-milih siapa yang kaya dan sebagainya. Dan mereka puas, bangga dengan itu semua. Artinya kemudian si miskin harus berpuas diri dengan kemiskinannya. Puas. Si kaya harus berpuas diri juga Harus dengan berpuas. kekayaannya. Betul. Ketika Jadi kepuasan itu kunci dia bahagia. Dan dari situ mungkin akan berubah. Setiap yang memuaskan itu membahagiakan. Iya. Ini boleh ikut komentar nggak? Harus dong. Masa takut malah merusak acara? Enggak dong. Ya, Kita kan dari sisi kepuasan, Allah menciptakan hal ini berbeda-beda untuk keseimbangan dunia, ya, utama keseimbangan. Dan tadi dikatakan yang miskin harus puas dengan kemiskinannya, yang kaya puas dengan kekayaannya. Iya. Rasa puas atas kemiskinan itu didasari apa? Gitu? Iya. Apakah cukup dia menjadi gembel? Kalau yang saya pahami adalah Allah menciptakan hal yang berbeda, cuma di setiap insan itu ada hal yang Allah unggulkan dari Iya, orang. betul. Jadi Betul. bukan puas dengan hal kekurangannya gitu. Bukan. Terus apanya? Ya, maksudnya contoh tadi si miskin, ya bukan puas dengan kemiskinannya. Bukan. Apanya Tetapi berarti? hal yang lain. Hal yang entah lain. akalnya, entah kesehatannya. Iya. Mungkin seperti itu, Gus, ya. Iya, bisa seperti Ya. itu. Bisa Karena seperti itu. di bait selanjutnya juga kan dijelaskan. Artinya Dijelaskan. Setiap orang diberi kekurangan pun juga diberi kelebihan. Lebih kelebihan. Hanya saja barangkali Tidak menemukan kelebihan karena emang gembel aja udah. Mungkin ada ininya ya, ada caranya mungkin untuk menemukan kelebihan dalam diri sehingga Iya. enggak insecure gitu ya. Insecure. Apa itu insecure, Gus? Nah, pokoknya Insecure itu berarti. Nah, artinya hubungannya dengan ya hari ini fakta bahwa di politik kita hari ini menemukan perbedaan yang kemudian menjadikan masing-masing kubu tidak puas. Ya, tadi dicontohkan oleh Gus juga di debat Pilpres, manusia memiliki rasa unggul dibanding yang lain. Begitu juga yang lainnya memiliki rasa yang harus lebih baik daripada yang lain. Iya. Perbedaan-perbedaan itu apakah itu juga termasuk ke dalam perbedaan yang memang di-create oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya pasti, tentunya begitu. Bukan dibuat oleh buzzer, bukan. Ya buzzer itu kan tidak lepas dari kreatannya Allah. Berarti buzzer adalah utusan Allah. Ini kayaknya sudah dibaiat oleh Abah Aus. aduh. Tidak, Gus. Perbedaan inilah yang dipaksa oleh Ibnu Taimiyah dihantarkan. Udah deh, kamu beda, ini ada kelebihannya. Kelebihan inilah yang harus kamu menjadi titik survive untuk hidup, Unggulkan. untuk bertahan dan berkembang gitu tuh.
Ini realita kehidupan umat manusia yang berbeda-beda. Desainnya seperti itu. Didesain oleh Allah begitu, kemudian dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah. Bukan berarti orang miskin banggalah dengan miskinnya, bukan. Bukan begitu. Ini bukan tuntutannya Ibnu Sina, bukan. Ini Ibnu Sina mendeskripsikan kehidupan si miskin Dan yang rahasia bertahan, yang di iya, bertahan. Kenapa? Bangga dan sebagainya. Oh, ada kelebihannya, gitu loh. Kehidupan si kaya walaupun Ya. tolil dan sebagainya. Tolil. Ya. Karena Tapi tolol dia nggak bisa boleh, bangga gitu loh. Nggak nyesel dia nggak kuliah dan sebagainya. Nggak nyesel dia mondok sebagainya. Ini deskripsi Ibnu Taimiyah tentang realita kehidupan kita, gitu. Baik pemirsa Sultan TV, mungkin kita akhiri satu kata Gus tentang politik hari ini. Nikmati. Nikmati. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmati kopi. Kopi.